Saya mohon fokus betul pada hal ini. Saya akan sangat fokus terkait dengan waktu kita dan juga terkhusus dengan, mohon maaf, ini yang paling penting kita praktekkan sekarang supaya Ramadannya lebih berkualitas. Ya. Satu, ada sunnah yang berlaku di malam hari, hanya malam. Hati-hati ya, fokus. Jadi ada sunnah di malam hari, ada sunnah siang hari, ada sunnah dia dibatasi dengan siang ataupun malam, tapi berlaku di keduanya. Baik, kita langsung cepat saja mulai. Saya ingin mulai dari yang paling pertengahan dulu, ibadah di siang hari yang ini. Baik, keterangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Perhatikan kalimatnya. Ya, bima makna ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqallah, istakmala Ramadan, istakmala siyamahu, menyempurnakan puasanya illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Jadi Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah puasa penuh selama sebulan begitu sangat baik ya, kecuali kata beliau saya lihat di bulan Ramadan, di penuh puasanya sempurna. Nah, yang menarik kalimat selanjutnya, wa ma yakfu siyamahu minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa sunnahnya kecuali di bulan Sya'ban. Sya'ban ini perbanyak puasa. Ini poinnya. Ini bisa didapatkan di Al-Bukhari nomor hadis 1833, termasuk di hadis Muslim hadis 1956. Di sunnah yang pertama yang diajarkan Nabi, kesaksian Sayyidah Aisyah, juga dipraktikkan oleh beliau, adalah ketika masuk Sya'ban di siang harinya sunnah Nabi perbanyak puasa. Jelas sampai sini? Ini pun, ini menarik ini, bukan sekedar Nabi tunjukkan kepada para sahabatnya, umatnya, tapi beliau sendiri praktikkan ini. Ya, beliau banyak puasa di sini. Apa di antara manfaatnya memperbanyak puasa saat di bulan Sya'ban sebelum ke Ramadan? Perhatikan, bukankah tadi kita ketahui di awal bahwa tidak semua orang-orang ketika masuk di bulan Ramadan sudah terbiasa puasa sebelumnya? Maka Nabi mengajarkan kepada khususnya orang-orang ini, atau bahkan yang telah biasa puasa, agar coba berlatih puasa di Sya'ban. Latihan perbanyak, sehingga ketika masuk ke bulan Ramadan, tubuh ini sudah bisa beradaptasi, secara biologis sudah kuat untuk masuk menunaikan puasa, sehingga ketika dia masuk ke Ramadan, ini sudah bukan latihan lagi, tapi sudah normal dia jalani. Baik. Kalau sehari banyak tidak? Sekali puasa banyak tidak? Halo? Satu itu banyak tidak? Yang bilang banyak angkat tangan. Yang bilang tidak? Yang enggak jelas. Baik, satu banyak tidak? Ya, dua, tiga. Masya Allah. Sunnahnya tadi apa? Perbanyak puasa. Sekarang perhatikan, kalau ada redaksi perbanyak, ini dalam hukum, dalam fikih itu bisa relatif sifatnya. Tergantung siapa yang menunaikannya. Bagi Anda, satu sedikit barangkali, tapi bagi yang nggak pernah puasa, satu itu bisa panjang, Pak. Sebanyak. Nahan-nahan, nggak pernah puasa, tidak sedikit. Mungkin yang pertengahan dia tiba-tiba batal dan sebagainya. Ya, jadi ketika kita akan ini, kita bisa ukur diri kita, tidak harus samakan dengan orang lain. Terkhusus cek ke rumah, coba dilihat. Barangkali Anda biasa puasa, bahkan puasa Nabi Daud. Sekarang puasa, besok tidak, lusa puasa, selanjutnya tidak. Tapi kan anak-anak belum tentu. Dan apalagi kalau misalnya adiknya sudah mulai balik sekarang, maka Ramadan tahun ini bukan latihan lagi, sekarang sudah praktek. Maka mulailah di Sya'ban, biasakan dia puasa. Masya Allah. Jangan dipaksa ya, perbanyak, mulai sehari dulu. Ya, besok Kamis misalnya kan, Masya Allah, puasa. Dan Anda pun kalau bisa sekeluarga puasa, supaya dia tuh terus stimulus. Ya, dia semangat untuk puasa. Bapaknya puasa, ibunya puasa, anaknya puasa. Mulai latihan. Dan Masya Allah, ibu pun kalau sedang libur misalnya, ada masa haidnya, gak apa-apa. Ya, Anda makannya diatur, tahan, untuk menunjukkan bahwa menghargai si anak yang sedang puasa. Cari ruangan tertentu, waktu tertentu. Ya, jadi begitu si anak yang misalnya berusaha, belum tentu dia final sampai dengan ke maghribnya. Begitu zuhur dia buka, mau buka. Karena masih tahap latihan, gak apa-apa. Ya nak, Masya Allah. Apresiasi dia, Pak. Puji dia. Ya, puji kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan kepadanya. Nah, Masya Allah, alhamdulillah ya. Dulu mama waktu seusia kamu nggak bisa sampai zuhur begini.
Kamu sayang bisa bertahan sampai jam 1, Masya Allah, pintar anak papa ya. Besok sampai asar ya. Masya Allah. Besok dia coba lagi sampai asar. Besoknya lagi sampai maghrib, Masya Allah. Begitu sampai dia ke masa maghribnya, tambah lagi, Ramadan, dia sudah tidak mengeluh. Itu poinnya. Barangkali ada yang baru masuk Islam juga, belum terbiasa puasa gitu kan. Nah, Anda bisa latih yang satu nih. Ya. Tanya kawan Anda, dekati, bimbing dia, mulai puasa sehingga bisa terbiasa dengan ini. Masuk Ramadan, dia sudah bisa menunaikan dengan baik sampai sini. Paham ya? Baik. Ibadah malam. Siang sudah, kita ambil malam. Bismillah. Teman-teman, malam saya spesifik langsung. Sunnah Nabi ya, diantaranya kita mulai meningkatkan ibadah malam itu dibagi pada 3 bagian. Ada yang bentuknya sholat, ada yang bentuknya interaksi dengan Al-Quran, tilawah, qiraah dan sebagainya. Ada yang bentuknya doa dan istighfar. 3 hal ini. Ada salat, ada bacaan Quran, ada doa dan istighfar. Oke, ini khususnya menjelang fajar disebut dengan sahar, atau jamaknya ashar. Dari Quran surah ke-51 ayat 18, posisi paling kanan di pertengahan, orang-orang yang dipuji oleh Allah. Quran surah ke-3 Al-Imran di ayat 16 sampai ayat 17, posisi paling kiri sebelah atas. Baik, saya teruskan. 1, ada sunnah ketika masuk di bulan Sya'ban. Sunnahnya memperbanyak sholat malam. Anda hidupkan malamnya, disilahkan bangun, sholat, dimulai-mulai Sya'ban, malam-malam Sya'ban bangun, silakan. Mau awalnya kita sudah ke pertengahannya sekarang. Hati-hati, makanya kalau para ulama sudah masuk ke pertengahan Sya'ban, apalagi menjelang akhirnya, itu semakin meningkat mereka amalannya untuk membiasakan diri. Ya, silahkan Anda baca Quran, zikir, tingkatkan sholat, tahajud, qiyamul lailnya dan sebagainya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, juz ke-23, halaman 123, itu menyampaikan, Masya Allah, termasuk di At-Tawdi ini, halaman 444. Itu para ulama itu berlomba menghidupkan malam-malamnya. Ya, apa yang mereka kerjakan? Sholat-sholat ini. Ini menghidupkan amalan-amalan sunnah, bukan bikin sholat baru, bukan. Jadi mereka bangun, tunaikan tahajudnya, tunaikan qiyamul lailnya, dan hidupkan malam dengan baca Al-Quran. Mereka hidupkan ini salah satunya sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Ya, ini tidak mudah Pak Ibu melahi itu. Tidak mudah demi Allah saya katakan. Nanti kalau